Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2, siswa-siswi SDN Cilaung Kaliangke 05 pagi. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Tema pelajaran kita hari ini yaitu Ayo berwudu. Sebelum memulai pelajaran, mari sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak, silakan dibuka buku paket agama halaman 40. Kita belajar tentang berwudu. Apa sih berwudu itu? Wudu artinya bersuci dengan air. Tujuan dari wudu yaitu untuk menghilangkan hadas kecil. Wudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Dengan wudu, kamu menjadi suci. Tadi di sini ada tujuannya untuk menghilangkan hadas kecil. Apa sih hadas? Hadas itu artinya keadaan tidak suci pada tubuh dikarenakan atau disebabkan buang angin, buang air kecil, buang air besar, dan lain sebagainya, sehingga kita terhalang untuk melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, tawaf di Ka'bah, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana tata cara berwudu atau apa saja ketentuan untuk berwudu? Yang pertama, syarat wudu, yang artinya kita harus memenuhi syarat-syarat berikut ini sebelum kita melakukan berwudu. Syarat yang pertama, harus beragama Islam. Yang kedua, tamyiz. Tamyiz artinya sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau hitungannya perkiraan anak sekolah SD itu hitungannya sudah tamyiz, karena sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu yang ketiga, syaratnya tidak memiliki hadas besar. Nanti kita akan membahas di pelajaran selanjutnya tentang hadas besar. Yang keempat, menggunakan air suci mensucikan. Contohnya yaitu seperti air keran, air laut, air hujan, air sungai. Tidak boleh menggunakan air kopi atau air teh atau air sirup. Memang air kopi itu suci, tapi tidak mensucikan. Yang kelima, syaratnya yaitu tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Seperti ada tip X, cat, terus ada cincin yang sangat kencang sampai menghalangi air ke kulit. Itu tidak boleh, harus dihilangkan dulu, catnya harus dibersihkan, tip X-nya juga harus dibersihkan, Hansaplast dan lain sebagainya, sehingga air wudhu kita bisa sampai ke kulit. Tadi syarat wudhu. Selanjutnya adalah rukun wudhu. Apa sih rukun wudhu? Rukun wudhu adalah gerakan yang tidak boleh ditinggalkan ketika wudhu. Jika ditinggalkan, maka wudhunya tidak sah. Apa saja rukun wudhu? Rukun wudhu ada 6. Yang pertama, niat. Kapan niat dilaksanakan? Niat dilaksanakan ketika membasuh muka. Di dalam hati kita niat, saya niat wudhu untuk menghilangkan kecil,
fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai sikut. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang terakhir, yaitu mengerjakan rukun wudhu secara berurutan atau tertib. Yang artinya kita melaksanakan wudhu sesuai urutan ini, tidak boleh diacak. Selanjutnya yaitu sunnah wudhu. Sunnah wudhu artinya gerakan yang dianjurkan untuk dikerjakan ketika wudhu. Yang pertama, membaca basmalah sebelum berwudhu. Yang kedua, menggosok gigi atau memakai siwak. Selanjutnya yaitu mencuci tangan sebelum berwudhu. Yang keempat, berkumur-kumur dan juga membersihkan hidung. Selanjutnya, mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua telinga. Kalau tadi di rukun wudhu ada menyapu sebagian kepala, itu rukun. Tapi kalau kita mau dapat sunnahnya juga, kita disuruh untuk mengusap seluruh kepala. Selanjutnya yaitu mendahulukan anggota wudhu sebelah kanan. Ketika kita membasuh tangan, dahulukan sebelah kanan. Setelah selesai tangan kanan, lanjut ke tangan kiri. Membasuh telinga, sebelah kanan dulu, setelah kanan baru kiri. Kaki pun sama kayak gitu juga. Yang terakhir, kita disunahkan untuk membaca doa setelah wudhu. Ini merupakan sunnah wudhu yang dianjurkan kita kerjakan ketika berwudhu. Lalu wudhu bisa batal. Apa saja sebab-sebab atau sebab-sebab yang bisa membatalkan wudhu? Pertama, buang angin. Kedua, buang air kecil. Ketiga, buang air besar. Keempat, menyentuh kemaluan dan lubang dubur dengan telapak tangan. Yang kelima, tidur. Yang keenam, hilang akal atau gila. Yang terakhir, bersentuhan kulit laki dan perempuan yang bukan mahram. Mahram itu maksudnya yang bukan saudara. Saudara di sini seperti kakak, adik, ayah, ibu, kakek, nenek, keponakan, paman, bibi. Kalau bukan saudara atau tidak ada hubungan darah, maka ketika laki-laki dan perempuan bersentuhan kulitnya, batal wudhunya. Ini 7 hal yang membatalkan wudhu. Maka ketika kita batal wudhunya, kita harus wudhu lagi kalau mau beribadah seperti sholat, baca Al-Quran, dan lain-lain. Alhamdulillah tadi sudah selesai penjelasan tentang syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Mari sama-sama kita tutup pelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.